Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Elisa Okaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Akbar yang sering membuang sampah sembarangan dan suatu ketika dipergoki oleh guru ketika membuang sampah tidak pada tempatnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Akbar, kok Akbar buang sampah sembarangan? Ayo ikut Bu El, duduk di sana. Ayo Akbar, duduk di sana. Akbar, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Elisa. Bu Elisa juga pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak seharusnya Akbar melakukan perbuatan seperti tadi. Iya Bu, saya tahu. Nah, pasti Akbar punya alasan dong mengapa membuang sampah sembarangan seperti tadi. Bolehkah Bu Elisa mengetahui alasan Akbar membuang sampah sembarangan? Saya terbiasa membuang sampah sembarangan Bu, karena terkadang saya merasa malas untuk membuang sampah pada tempat sampah Bu. Terkadang tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya. Nah, menurut Akbar, membuang sampah itu perbuatan yang buruk atau benar? Buruk Bu. Buruk ya. Nah, Akbar masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat Bu. Coba apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Nah, menurut Akbar, membuang sampah seperti tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai ya. Akbar bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana Akbar mengatasi kebiasaan buruk Akbar tersebut? Saya akan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat sampah Bu. Tidak akan merasa malas lagi. Yakin Akbar bisa melakukan hal tersebut? Yakin Bu. Yakin ya. Nah, Bu El berharap Akbar dapat berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, masalah kita sudah selesai ya, masalah Akbar sudah selesai. Bu El berharap Akbar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Baik Bu, saya akan berusaha untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baik, Akbar boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya baik Bu, terima kasih. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Iksan Ibrahim dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Terima kasih kepada Ibu Elisa, saya senang sekali ketika diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan membiasakan diri saya untuk selalu membuang sampah kepada tempatnya. Saya akan berusaha berkomitmen serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama. Saya akan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan terima kasih kepada Ibu Elisa yang telah mengingatkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Salsa yang tidak terima tugas atau pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, yaitu Dewita.
Ia marah dan tidak bisa menahan emosi hingga akhirnya merobek buku Dewita. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan duduk Salsa. Salsa, bagaimana kabarnya? Apakah Salsa baik-baik saja? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Baiklah. Salsa tahu tidak kenapa Bu Elisa memanggil Salsa kemari? Tahu Bu, karena saya bertengkar dengan Dewita dan merobek bukunya. Baiklah, tidak apa-apa Salsa. Semua orang tentunya pasti berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Bu Elisa. Pernah berbuat salah. Namun dari kesalahan tersebut kita tentunya mendapat pembelajaran. Nah Salsa, kamu pasti mempunyai alasan mengapa bertengkar dengan Dewita, bahkan sampai merobek bukunya. Bolehkah Bu El mengetahui alasannya mengapa kamu melakukan hal itu? Saya kesal Bu dengan Dewita, dia selalu mencontek saya. Hampir semua pelajaran dia mencontek terus. Dan kalau saya atau yang lain tidak mengasih contekan, dia bilang kami pelit. Tugas yang Bu El kasih kemarin juga dia mencontek saya, padahal saya tidak mengizinkan dia untuk mencontek. Akhirnya saya marah, beradu mulut dengan Dewita. Subhanallah, pasti Salsa marah ya? Wajar ya kalau Salsa marah. Kalau Bu El ada di posisi Salsa, Bu El juga pasti marah, pasti juga kesal. Nah, tapi apa alasan Salsa sampai merobek buku Dewita? Saya sangat kesal Bu, saya tidak bisa menahan emosi saya. Enak sekali si Dewita tinggal mencontek dan menyalin, sedangkan saya dan teman-teman yang lain berusaha payah mengerjakan tugas. Saya tidak bisa menahan emosi, saya sangat kesal, jadi saya merobek buku Dewita. Oke, wajarlah kalau Salsa kesal ya. Salsa pasti tidak rela ya kalau tugasnya dicontek atau disalin. Iya Bu. Ya, kalau Bu El juga ada di posisi Salsa, pasti Bu El juga tidak rela tugasnya dicontek. Nah, sebenarnya Bu Elisa juga menghargai tindakan Salsa ya, tidak lebih buruk dari tindakan berbuat fisik seperti memukul Dewita misalnya. Nah, Bu El tanya nih, kalau menurut Salsa dengan merobek buku Dewita, kira-kira sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Bu. Tidak ya. Nah, menurut Salsa, keyakinan kelas apa sih yang tidak Salsa patuhi dengan merobek bukunya si Dewita? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Ya, jadi menurut Salsa menghargai dan menghormati teman itu penting tidak? Penting sekali Bu. Ya, penting sekali ya untuk menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, kalau menurut Salsa itu penting, jadi keyakinan yang perlu Salsa lakukan itu pada saat emosi atau marah apa? Yang pastinya harus lebih sabar lagi Bu. Ya, tentunya harus lebih sabar lagi ya Salsa. Salsa bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, saya akan memperbaiki masalah ini. Bersedia ya, jadi kalau Salsa sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, langkah apa yang akan Salsa lakukan untuk kedepannya? Saya akan meminta maaf kepada Dewita juga Bu, karena sudah merobek bukunya. Dan juga pastinya untuk kedepannya saya harus sabar dan tahan amarah Bu. Dan misalkan ada teman yang mencontek lagi, saya akan lapor ke guru, wali kelas, atau guru BK Bu. Nah, itu baru tindakan yang tepat ya Salsa. Jadi saling memaafkan dengan Dewita ya nanti. Iya Bu. Jadi Salsa, lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Salsa atau menyalin tugas Salsa, tapi Salsa tidak rela ya, silahkan melapor ke guru BK atau wali kelas atau bahkan ke guru mata pelajarannya langsung. Iya Bu. Jadi masalah ini sudah selesai ya Salsa? Iya Bu. Nah, sudah selesai. Baiklah, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan Bu Elisa. Silahkan kembali ke kelas dan terus semangat ya. Baik Bu, terima kasih Bu, izin kembali ke kelas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Dila Hermina Ardana, kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Terima kasih Bu Elisa, saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, bukan malah dihakimi. Dan dari permasalahan ini saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman saya. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk lebih bersabar dan menghormati teman-teman dan lebih bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.